harapan kita tentu akan ada oposisi yang sehat. Jadi ada check and balances. Cuma melihat dari kenyataan yang kita hadapi di Indonesia, agak sulit terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kita ini sistem presidensial yang memang mengandaikan presiden yang kuat, namanya juga sistem presidensial gitu. Sehingga dia harus diberi kekuasaan. Undang-undang kita tuh memberi kekuasaan yang besar sekali pada presiden, bukan pada partai politik, kecuali masa pencalonan dan lain-lain. Di sisi yang lain, sistem presidensial dengan multipartai yang banyak itu memaksa presiden harus terus-menerus bernegosiasi dengan banyak veto players namanya gitu. Karena dia bisa diveto. Veto bukan diveto langsung, tetapi dia harus bernegosiasi dengan banyak partai. Karena itu pilihannya bagi para presiden di Indonesia sejak 2004 adalah bagaimana caranya agar dia tidak, ini ada trauma nih Mas Yura, dia tidak digusdurkan. Ini trauma yang luar biasa dari tahun 2001, di mana masyarakat politik kita, partai politik ketika itu tidak tidak menghargai prinsip presidensial bahwa pergantian presiden hanya harus melalui pemilu sebetulnya. Tidak cukup alasan yang kuat. Karena ada trauma itu, maka Presiden SBY tidak mau digusdurkan, Presiden Jokowi tidak mau digusdurkan. Karena itu dia selalu berpikir bagaimana caranya, dan mungkin presiden ke depan, bagaimana caranya agar semua ada di dalam, sehingga dia bisa memerintah dengan lancar selama 5 tahun. Dari sisi stabilitas dia baik, tetapi dari sisi transparansi, power balance dan lain-lain itu mungkin dalam jangka waktu yang lebih lama dia akan merugikan gitu. Karena mungkin ada kelompok-kelompok yang terpaksa tersingkirkan, ada pihak-pihak yang harus ditundukkan dan lain-lain. Bicara soal ekonomi, hari ini kan ekonomi harus kreatif, inovasi menjadi keharusan. Tadi menghadapi tantangan yang tadi ada tantangan sektor kesehatan, climate dan lain-lain. Inovasi itu hanya bisa muncul kalau ada demokrasi, ada kebebasan. Kalau nggak ada kebebasan, nggak ada inovasi. Kalau nggak ada inovasi, mungkin tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan Mas Meta. Jadi sebetulnya arah panahnya bolak-balik ini. Demokrasi membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Di sisi yang lain, dalam konteks hari ini, pertumbuhan ekonomi yang baik mensyaratkan ada kebebasan agar dia bisa muncul inovasi. Karena cara-cara lama dalam berekonomi misalnya ya, itu kan harus mulai ditinggalkan. Ada teknologi dan lain, nggak mungkin muncul teknologi tanpa inovasi nggak akan muncul dari kebebasan kalau menurut saya.